Om Swastiastu. Selamat datang di channel Mandra Manggis. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rejeki oleh Yang Kuasa. Jangan lupa subscribe channel ini, agar semakin semangat saya untuk membahas dan menambah pengetahuan kita tentang upacara agama Hindu. Mari belajar bersama tentang upacara agama Hindu. Kali ini kita akan membahas tentang makna dan prosesi ngelungah. Makna ngelungah dan pengertiannya. Ngelungah adalah upacara atiwa. Tiwa bagi anak-anak yang berumur di atas 3 bulan dan belum tanggal giginya. Bila meninggal dunia maka dia ben dengan upacara ngaben ngelungah ini. Kalau bagi anak yang belum berumur 3 bulan, bila meninggal almarhum hanya dikubur saja. Namun, anak yang berumur di atas 3 bulan dan sudah tanggal giginya almarhum dia ben. Seperti orang dewasa demikian disebutkan ngelungah ini dalam sumber kutipan konsep pancayatnya, dan filosofi nilai dalam kelangsungan hidup. Menurut umat Hindu, yang tata cara dari ngelungah, ini disebutkan sebagai berikut. Mempermaklumkan kepura dalam, dengan upacara, canang meraka, daksina, ketipat kelanan, telur bekasem dan segahan putih kuning. Memaklumkan ke Merajapati dengan upacara, canang, ketupat, daksina dan peras. Mempermaklumkan pada Sedahan Setra, dengan upacara, canang meraka, dan ketipat kelanan. Permaklumkan pada Bambang Rare, dengan upacara, sorohan, pengambian, pengulapan, peras daksina, klungah nyuh yang disurat Omkara. Banten pada roh Atman bayi, seperti, bunga pudak, bangsa pinang, karasep sari, punjang dan banten bajang. Tirta pangerampuh, atau pengrapuh, yang dimohon di pura dalam, dan Prajapati. Semua tetandingan Banten itu, ditempatkan di Gegunduk Bambang. Pemimpin upacara yaitu Sulinggi memohon pada Batarak, Batari, agar roh bayi cepat kembali menjadi suci. Bila selesai memercikkan tirta, Banten ditimbun dan Bambang diratakan kembali. Upacara bayi meninggal adalah, dalam agama Hindu, upacara untuk bayi meninggal dilakukan berbeda dengan upacara pada orang dewasa yang sudah meninggal. Dalam Lontar Yamatatwa, disebutkan bahwa bayi yang sudah lahir namun meninggal sebelum mencapai umur 42 hari, haruslah dikubur pada saat itu juga tanpa memerlukan dewasa khusus. Selanjutnya, jika pada orang dewasa yang meninggal dilakukan upacara ngaben, maka, pada bayi yang meninggal sebelum usia 42 hari, tersebut tidak diaben, hanya melakukan upacara nyapu gumukan. Sedangkan, jika bayi yang meninggal sudah berusia di atas 42 hari, namun belum meketus atau tanggal gigi, maka dilakukan upacara ngelungah. Ngelungah disebut juga ngasturi, yaitu rangkaian upacara ngaben dan memukur, yang dijadikan satu kesatuan, sehingga jika sudah ngelungah, tidak perlu lagi upacara memukur, karena pada saat ngelungah, sudah menggunakan daun bingin. Jika ada anak kecil yang meninggal, dan sudah pernah meketus atau tanggal gigi, maka, pada anak tersebut dilakukan upacara ngaben dan memukur, sama seperti orang dewasa. Jika ada ibu yang keguguran, dan sudah berupa janin, maka, janin tersebut haruslah dikubur pada saat itu juga. Tidak diperbolehkan menginapkan mayat janin atau bayi di rumah. Penguburan tersebut dilakukan tanpa memerlukan dewasa, dan tanpa membunyikan kulkul banjar, atau disitilahkan ngemaling, dan tidak memerlukan upakara khusus, cukup dengan canang sari saja.
Sedangkan bagi orang tua yang bayinya meninggal berlaku Chuntaka yang berbeda. Untuk sang ibu Chuntaka selama 42 hari dan si bapak selama 12 hari. Oleh sebabnya, dipercayai bahwa sang Atma sudah berada di dalam perut si ibu, sampai dengan lahir, dan sebelum lepas tali pusar udel, maka itu sudah dianggap hidup. Konsep zaman dahulu memang ada yang percaya tidak perlu diupacarai, karena bayi ini dianggap sebagai dewa. Kemudian apabila meninggal sebelum bayi tersebut ke pusar udel, maka keluarga dan orang tua si bayi dianggap tidak kasebelan. Akhirnya kala itu Banten pun tidak ada karena dianggap tidak Chuntaka. Biasanya bayi yang lahir sebelum ke pusar, maka bayi tersebut dikubur saja tanpa menggunakan upacara dan upakara yang lengkap layaknya ngaben. Tetapi seiring perkembangan zaman dan dewasa ini banyak terjadi hal-hal yang tidak kita ketahui. Percaya atau tidak, terjadi hal yang aneh. Ada yang sakit, ada yang usahanya selalu hancur dan cekcok. Intinya semua tidak damai dalam hidupnya. Berikut adalah prosesi atau rangkaian dari ngelungah. Prosesi ngelungah. Adapun rangkaian prosesi ngelungah ini, pertama yang disebut dengan ngulapin atau memanggil roh bayi yang akan diupacarai. Setelah itu acara dilanjutkan ke genah pengorong, menyiapkan tempat upacara dilaksanakan, untuk dilakukan pembersihan atma, roh, dengan sarana sesajen yang sudah disiapkan. Tahap selanjutnya yakni dipralina, atau mengembalikan atma ke tempat asalnya. Proses ini dipimpin oleh Sulinggi orang suci, kemudian prosesi pembakaran menggunakan simbol sesajen sebagai jiwa dari bayi yang meninggal. Hasil pembakaran atau abu dimasukkan ke dalam kelapa muda dan dihias sesuai dengan seni masing-masing. Terakhir merupakan proses pelarungan yakni abu dihanyutkan ke laut. Jika tidak dilakukan upacara ngelungah, atma bayi yang meninggal ini akan menjadi atma cuil, jiwa yang tak sempurna dan dapat mengganggu keharmonisan dari orang tuanya. Dari pengakuan orang yang melaksanakan upacara ngelungah, mereka seringkali merasa tidak tenang, kepikiran dengan bayinya, terbawa mimpi hingga sulit memiliki anak kembali. Roh dari bayi yang sudah diupacarai, imbuhnya, akan bersemayam di rong 3 yang ada di Merajan, tempat suci umat Hindu. Dengan harapan roh tersebut dapat bereinkarnasi kembali dalam kehidupan ini. Demikian penjelasan makna dan prosesi upacara ngelungah. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe channel teman-teman ini, agar tidak terlewatkan penjelasan dan pengetahuan tentang upacara Hindu.